Bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam perjamuan kudus bahwa saudara mendapat bagian dalam korban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib dan dalam semua hartanya. Jawaban, Kristus telah memerintahkan aku dan semua orang percaya supaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan, agar perbuatan itu menjadi peringatan akan Dia. Dia menambahkan janji-janji ini. Pertama, bahwa sebagaimana aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa roti Tuhan dipecah-pecahkan untukku dan cawan diberikan kepadaku. Sepasti itu pula, tubuhnya dikorbankan bagiku dan darahnya ditumpahkan untukku di atas kayu salib, di kayu salib. Kedua, sebagaimana dari tangan pelayan aku menerima roti dan cawan Tuhan sebagai tanda-tanda yang pasti dari tubuh dan darah Kristus dan mengecapnya dengan mulutku. Sepasti itu pula dia sendiri memberi makan dan minum jiwaku dengan tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan, supaya aku beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan di sini, di dalam pertanyaan ke-75 ini ya, sekali lagi, bahasa yang sama dipergunakan ketika membahas tentang sakramen baptisan kudus ya, yaitu how does the Holy Supper, maksudnya sakramen ini ya, remind and assure you ya, mengingatkan dan meyakinkan engkau ya, bagaimana kita ini diingatkan dan diyakinkan. Jadi sudah melihat di sini sekali lagi, fungsi daripada sakramen itu adalah mengingatkan dan meyakinkan, meneguhkan ya, remind and assure. Apa yang menjadi konten daripada ingatan atau apa yang diingatkan kepada kita, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Christ's one sacrifice on the cross. Sekali lagi, seperti kita mengatakan, sakramen itu fokusnya daripada Injil, korban Kristus di atas kayu salib. Kalau bukan ini yang diberitakan, bukan ini yang dikatakan, yaitu bukan sakramen Kristen, itu adalah ritual yang lain sebetulnya. Sudah melihat di sini, yang diberitakan itu adalah korban Kristus di atas kayu salib. Lalu kemudian dijawab ya, apa dengan bagaimana? Jawabannya adalah in this way, yaitu dengan cara demikian. For Christ has commanded me and all believers to eat this broken bread. Menarik, ini di dalam Katekismus Reform ya, ada keunikan ini pakai istilah broken bread ya. Roti yang dipecahkan. Seperti sudah tahu ada perbedaan ya di dalam konsep sakramentologi atau dalam hal ini konsep teologi perjamuan kudus di dalam Reform dibandingkan dengan Katolik, dibandingkan dengan juga pemahaman Lutheran itu. Di sini ditulis intentional ya, itu roti yang dipecahkan. Maksudnya mau mengatakan apa? So, ini ada satu status konfesionis ya sebetulnya waktu memecahkan roti. Ini unthinkable dilakukan di di dalam pemahaman orang Roma Katolik atau bahkan juga Lutheran gitu. Karena ada konsep transubstansiasi, ada konsep konsubstansiasi ya. Tapi kita di dalam pemahaman Reform ya, kita memecahkan roti itu ya. Mau mengatakan bahwa roti ini berbeda ya, berbeda dengan tubuh Kristus yang ada di sorga. Sekali lagi ya, roti ini berbeda dengan tubuh Kristus yang ada di sorga. Jadi kita memecahkan. Jadi kita nggak mengidentikan di dalam hal ini ya. Tapi perlu kita segera tambahkan sekali lagi supaya jangan salah mengerti ya, jangan dianggap ini sebagai nestorian gitu. Kita nggak memisahkan, kita tidak memisahkan roti dan tubuh Kristus. Roti dan tubuh Kristus itu satu kesatuan. Tapi satu kesatuan bukan berarti tidak membedakan ya. Ini sederhana ya, saya ulang sudah beberapa kali gitu. Membedakan, tidak memisahkan. Nah, kita mendapati formula ini di mana sudah? Ini kita mendapati formulanya itu di dalam Kristologi dua natur ya, Chalcedon. Dua natur itu berbeda dan sungguh-sungguh berbeda, tapi dua natur itu tidak berpisah ya. Ini di dalam kesatuan kan. Dua natur itu berbeda, tidak berpisah ya. Jadi berbeda jangan dianggap berpisah. Lalu terus kemudian menjadi satu, jangan dianggap confused ya. Menjadi satu itu bukan berarti nggak bisa dibedakan, bukan.
Pemahaman yang lain lagi ya di dalam Tritunggal, Tritunggal. Tiga pribadi itu sungguh-sungguh berbeda ya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu pribadi yang berbeda, berbeda. Tapi berbeda bukan berarti terus kemudian menjadi tiga Allah, ya. Bukan berarti berpisah. Ini satu Allah. Bicara kesatuan di sini, kesatuan, keberbedaan. Saudara, tangkap ya poin ini ya. Kita kan nggak mengatakan kesatuan karena kesatuan terus kemudian Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus, kan bukan itu saya pengajarannya itu. Bapa, Anak, Roh Kudus kan pribadi yang berbeda. Kesatuan, iya kesatuan. Bukan tiga Allah, bukan. Tapi ini satu Allah. Nah, satu bukan berarti confused. Demikian juga berbeda. Itu bukan berarti terus kemudian jadi berpisah atau terpisah atau separated. Kalau separated ya ini Nestorian eklesiologinya. Atau perjamuan kudus Nestorian ya. Karena roti itu dipisahkan dengan tubuh Kristus. Kita nggak pernah mengajarkan seperti ini sudah di dalam teologi reform gitu ya. Memisahkan antara sign and thing signified itu sesuatu yang tabu, bukan ajaran ortodoks di dalam hal ini ya. Karena kita melihatnya sebagai satu kesatuan. Saya kemarin di dalam pembahasan street suatu bahas tentang ini siapa itu Calvin ya. Saya juga menjelaskan di dalam hal ini. Sebenarnya istilah simbol, kalau kita mau pakai istilah simbol sekalipun, itu dari bahasa Greek ya, simbolon. Simbolon itu artinya apa? Artinya adalah mengikat gitu. Jadi pengakuan iman itu pakai istilah simbolon di dalam hal ini. Simbol of faith. Simbolon dalam artian apa? Ya mengikat kita yang percaya, yang mengatakan credo ya dengan apa yang kita percaya. Ini satu kesatuan. Simbolon itu adalah yang mengikat di dalam hal ini gitu. Jadi kalau kita bahkan pakai istilah sign atau simbol di dalam pengertian etymologically itu in the correct sense of the word gitu, bukan di dalam resepsinya yang jadi nggak jelas gitu. Sekedar simbol gitu misalnya. Simbol itu bukan sekedar kita nggak bisa bilang sekedar pengakuan iman, sekedar pengikat. Itu bukan sekedar itu. Simbolon itu artinya di dalam bahasa Yunani adalah yang mengikat ya, yang mengikat. Di dalam hal ini apa yang mengikat? Bond apa gitu yang diikat di dalam hal ini ya? Ya tidak lain tidak bukan adalah yang menunjuk itu tadi gitu ya, dengan yang ditunjuk. Ya ini menjadi satu kesatuan. Jadi kita nggak pernah mengajarkan bahwa tubuh Kristus itu terpisah ya daripada penunjuknya atau daripada broken bread. Tapi di sini memang betul kalau sudah menyoroti yang ditekankan itu adalah pembedaannya, betul. Yang ditekankan di sini pembedaannya ya. Saya baca sekali. Christ has commanded me and all believers to eat this broken bread, and to drink this cup in remembrance of him. With this command come these promises. Jadi sekali lagi ya. Sakramen itu kan menunjuk kepada janji-janji Allah, janji-janji keselamatan khususnya, janji-janji Injil. Nah, terus kemudian di sini kita membaca formulasi yang again sudah dipakai di dalam menjelaskan baptisan kudus, yaitu di dalam terjemahan Inggrisnya itu as surely as, ya, so surely as apa gitu ya, so surely. Di dalam bahasa Jermannya itu pakai istilah yang lebih simple, yaitu so gewiss sama persis ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris pakai sedikit berbeda, tapi ya sebetulnya artinya sangat dekat lah ya. Sepasti ya, sepasti apa, demikian pasti juga itu ya. Sepasti apa saya? Sepasti saya melihat dengan mataku. The bread of the Lord broken for me and the cup shared with me. Ini penting saya. Kalau sudah membaca di dalam ini ya, tradisi teologi reform itu ini hati-hati sekali ya. Kita nggak merendahkan yang disebut dengan panca indera gitu. Nah, kalau saudara familiar dengan di dalam filsafat ini Platonik itu ada kecenderungan yang lebih tinggi itu adalah contemplation of reason. Maaf, ini pagi-pagi ngomong bisa. Contemplation of reason ya, itu ini ya di dalam Neoplatonik gitu. Lalu terus kemudian sensory perception ya yang ditangkap oleh panca indera itu dianggap sebagai yang lower gitu, lower. Ini bagian lebih rendah gitu ya.
yang lebih tinggi itu ada the contemplation of reason. Kalau menurut ini filsafat tersebut gitu. Ya di presupposisinya seperti sudah tahu ya, itu menganggap yang kelihatan itu karena material itu lebih rendah, memang jahat gitu ya, evil gitu, yang tidak terlihat ya, itu yang beautiful, yang ideal, yang kelihatan ini ugly dan evil, jahat ya di dalam hal ini gitu. Tetapi tidak demikian saya di dalam teologi reform ya. Saudara melihat di sini. Jadi seperti kita sudah jelaskan ya, double meaning of sakramen ini penting sekali, Pak, memahami perjamuan kudus, memahami juga baptisan kudus. Sepasti saya melihat dengan mata saya gitu. Jadi ini mengafirmasi ya dunia yang kelihatan. Apa yang dilihat? Yaitu roti ini ya, roti. The bread of the Lord broken for me, the cup shared with me. Itu saya lihat dengan pasti kan. Mata saudara itu melihatnya itu dengan pasti ya. Ini bukan satu ilusi kan, ini bukan satu imajinasi ya, ini bukan social construct or whatever istilahnya lah ya, tapi ini memang sesuatu yang pasti ya. Sepasti saya melihat itu, bukan cuma melihat juga, sebetulnya juga melihat, memegang ya, bahkan mencium. Calvin ada tulis tentang bau ya, tentang waktu perjamuan kudus di situ. Demikian pasti juga ya, sepasti itu juga, so surely, so gewis. His body was offered and broken for me, and his blood poured out for me on the cross. Ya kalau saya pakai ini ya, perspektifnya Calvin, ini adalah tindakan akomodatif ya. Tindakan akomodatif Allah. Kita itu sulit ya, di dalam kelemahan kita, di dalam our weakness of faith, kita sulit untuk memahami hal-hal yang tidak kelihatan. Maka Tuhan tuh memberikan kepada kita assurance melalui dunia yang kelihatan ini ya. Betul-betul roti dan anggur yang bisa dimakan, dikecap secara fisik, secara lahiriah, dan itu kan pasti ya untuk kita. Tapi ini terus kemudian kita mau dibawa untuk masuk ke dalam realita rohani ya, yang tidak kelihatan itu. Sepasti itu juga ya, tubuh Kristus itu diberikan, diserahkan, dipecahkan bagiku. Demikian juga darahnya itu dicurahkan bagiku di kayu salib. Jadi, saudara melihat ya, struktur ini sangat mirip dengan Johannine writings, dengan the Gospel of John. Sebenarnya Yesus mengatakan, I am the bread of life. Itu tidak kelihatan saya di dalam hal ini ya. Tidak kelihatan. Bukan Yesus yang nggak kelihatan, tapi pemahaman bahwa He is the bread of life. Ini bukan sesuatu yang invisible. Bukan sesuatu yang visible, maaf. Bukan sesuatu yang visible untuk mata jasmani, tapi ini hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Saudara lihat di dalam cerita itu ya, sebelumnya Yesus kan melipat gandakan roti gitu. Jadi ada tanda di dalamnya, semia, mujizat. Kalau hal yang kelihatan itu roti yang dilipat gandakan, yang mengenyangkan itu ya. Nah, saya kalau pakai di dalam bahasa ini, sepasti mereka itu dikenyangkan oleh roti lahiriah itu ya. Sepasti itulah Yesus itu adalah roti hidup yang juga akan mengenyangkan mereka di dalam pengertian rohania. Tapi sayangnya mereka nggak mau diajak ke sana ya. Sayangnya mereka remain di dalam dunia yang kelihatan, ya, memikirkan perut lahiriah mereka, merasa kenyang-kenyangnya itu, tapi mereka nggak peduli dengan their spiritual needs, sayang sekali gitu. Tapi saudara melihat setidaknya di dalam hal ini ya, pengajaran daripada Heidelberg Katekismus itu dekat sekali dengan Injil Yohanes di dalam struktur ini ya. Menggunakan dunia yang kelihatan ya, terus kemudian dibawa kepada yang tidak kelihatan. Demikian juga saudara membaca ini di dalam cerita kebangkitan Lazarus kan ya. Yesus membangkitkan Lazarus ya. Ini semia, tanda. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Kemudian Yesus membawa orang kepada realita rohani itu ya, pribadinya. I am the resurrection and the life ya. Membangkitkan Lazarus, akulah kebangkitan dan hidup ya. Tapi struktur ini kalau sudah melihat di dalam Injil Yohanes nggak kaku seperti ini ya. Ada contoh yang lain itu urutannya seperti terbalik gitu. Ini mengajarkan kita kelincahan. Makanya saya belajar firman Tuhan itu jangan kaku ya. Pokoknya gini itu gini gitu. Aduh, itu sulit saya kalau sudah mempelajari seperti itu ya. Kemarin saya di street juga mengingatkan ini jangan belajar firman Tuhan, belajar teologi reform itu always dengan cara hitam putih gitu ya, dengan cara either or,
banyak hal dalam Alkitab itu dinyatakan secara paradoks ya, ada creative tension, dua-duanya benar gitu, dan nggak ada kontradiksi sebetulnya. Tapi kita seringkali pikirnya itu either or ya. Nah demikian juga waktu kita ini ya, membaca di dalam cerita kaitan antara sign and things signified itu ya, ada bagian di dalam Injil Yohanes di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia ya. I'm the light of the world, terang dunia. Bicara terang dunia, terus kemudian ya ada orang buta yang dicelikkan gitu. Itu dua hal itu ini ya sangat dekat gitu. Tapi dia memberitahu terlebih dahulu, akulah terang dunia. Jadi either way ya, either tandanya dulu, baru terus kemudian realita rohani yang ditunjuk, atau ini mengumumkan diri terlebih dahulu, I'm the light of the world. Setelah itu ini orang buta yang dicelikkan. Apa sih kaitan orang buta yang dicelikkan dengan Yesus terang dunia? Karena orang buta itu nggak bisa melihat terang. Orang buta kan berarti dalam kegelapan. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Itu tandanya adalah orang buta yang dicelikkan. Ya, intinya adalah dua hal ini sangat berkaitan antara sign and things signified. Tadi kita kembali lagi di sini. Saya pernah mengatakan kepada saya belum sempat cek yang bagian ini bahasa Jerman. Tapi waktu kita bahas tentang baptisan kudus kan menarik ya. Itu kalau kita bandingkan, kalau di dalam terjemahan Inggris itu mulai dengan outward washing ya, sepasti as surely as outward washing ya, so surely ya, the blood of Christ itu juga cleanse me gitu kan ya. Tapi kalau di dalam bahasa Jerman itu justru bisa sepasti ini ya, the blood of Christ cleanse me ya, sepasti itu juga outward washing itu membasuh tubuh kita daripada kotoran kita gitu. Jadi saudara nggak usah sebetulnya yang mana sih yang benar ya, kalau mau yang benar yang asli bahasa Jerman ya pasti gitu ya. Tapi saya sendiri juga nggak melihat menjadi sesuatu yang kita harus memilih. Terjemahan ini juga bagus ya. Masa kelincahan seperti ini di dalam berteologi ini penting saya. Karena kalau nggak sudah masuk dalam kekakuan yang nggak ada gunanya sebetulnya ya. Akhirnya kita nggak bisa melihat kekayaan kelincahan itu. Kenapa? Karena kita memutlakkan hal yang sebetulnya itu bisa ada ada diversitas dalam hal ini ya. Again, di sini ya, keindahannya kalau kita mulai dengan mata yang kelihatan di situ ya, the bread of the Lord broken for me ya, ini dari dunia yang kelihatan terus dibawa kepada yang tidak kelihatan. So surely his body was offered and broken for me and his blood poured out for me on the cross. Perhatikan saya di dalam pengertian ini ya, perjamuan kudus itu bukan hanya makan roti dan minum anggur saja. Karena kalau kita cuma bilang seperti itu ya, kita jadi mirip seperti ya orang-orang di dalam Injil Yohanes itu yang nggak percaya realita rohani. Hati-hati saya, mungkin kita kritikal, kita sangat berhati-hati dengan ajaran transubstansiasi. Bagi kita seperti kayak nggak membedakan antara roti dan tubuh Kristus, seperti kayak diidentikan gitu. Kita nggak bisa menerima pandangan seperti itu, jelas nggak bisa menerima saya. Tapi hati-hati ya, saudara jangan memisahkan gitu. Memisahkan seperti kayak realita rohaninya nggak ada gitu. Karena kita saking khawatirnya nanti disalah mengerti sebagai penganut transubstansiasi, terus kemudian kita bahkan mengatakan bahwa kita nggak sedang makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Ini bukan pengajaran yang kita terima dari Calvin, dari Heidelberg Catechismus, bukan. Ini lebih mirip pengajaran di dalam Zwingli atau Zwinglian sebetulnya gitu ya. Sayang sekali. Dan itu juga kesulitan Luther terutama terhadap Zwingli gitu ya. Ini bagaimana kalau signifikat dimengerti dalam pengertian seperti ini ya? Menunjuk, paling nggak istilah signifikat itu kan harus ada yang ditunjuk kan dalam hal ini kan. Kalau ada penunjuk, ada yang ditunjuk ya. Kita nggak mungkin nggak membicarakan yang ditunjuk kan ya. Penunjuknya adalah roti dan anggur ya, dan bahwa roti dan anggur sebagai penunjuk ini dibedakan daripada yang ditunjuk, itu clear ya. Namanya penunjuk ya, bukan yang ditunjuk memang dalam hal ini ya. Tapi bukan berarti waktu kita mengatakan membedakan, itu bukan berarti terus kemudian nggak ada realita yang ditunjuk. Lah kalau nggak ada realita yang ditunjuk, nah ini juga bukan penunjuk dong berarti gitu. Sudah mengerti kan poin ini ya. Kalau yang ditunjuk ternyata nggak ada, lah berarti yang menunjuk ini apa? Menunjuk apa dia? Ya berarti dia juga bukan penunjuk. Even kita nggak bisa pakai istilah sign di sini, nggak bisa pakai istilah lambang, apalagi pakai istilah simbolon itu tadi, itu nggak mungkin gitu.
Nggak ada yang ditunjuk soalnya. Jadi sudah melihat di sini ya. As surely as I see with my eyes the bread of the Lord broken for me. Ini kan yang menunjuk ya, the sign. Lalu yang ditunjuk apa? His body was offered and broken for me. Itu juga so sure di dalam hal ini. Realita the broken body of our Lord itu so sure di dalam hal ini. Kedua, saya lanjutkan ya. As surely as I receive from the hand of the one who serves and taste with my mouth. Menarik ya, ya, pakai panca indera lagi kan ya. Tadi kan bicara, saya melihat dengan mata saya, mata secara jasmani ya. Demikian juga, sepasti itu juga, tubuh Kristus sungguh-sungguh dipecahkan, diberikan bagi saya, dan darahnya itu sungguh-sungguh dicurahkan bagi saya. Lalu kemudian yang kedua di sini, as surely as I taste with my mouth, saya ini mengecap dengan mulutku. Ini bicara tentang mulut jasmani di sini ya. Saya mengecap dengan mulut jasmaniku ya. The bread and cup of the Lord. Apa yang dikecap di sini? Ya, roti dan anggur ya. Di dalam pemahaman reform kita nggak mengatakan carnal eating ya, saya. Kita nggak bicara physical eating di sini. Maksudnya physical eating of the body and the blood of Christ ya. Ini spiritual eating. Yang physical eating ya bukan nggak ada, tapi apa? Yang physical eating yaitu ini the bread, the cup, itu yang kita physical eating and physical drinking di dalam hal ini ya. Jelas ya, saya. Jadi double meaning ya. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kita di dalam dunia yang kelihatan, secara fisik, secara lahiriah, ya, kita makan dan minum roti dan anggur. Lalu terus kemudian, di dalam realita rohani, kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. So surely he nourishes and refreshes my soul for eternal life. Ini juga realitas. Sekali lagi ya, sepasti ya, di dalam atau secara fisik, kita ini makan, mengecap dengan mulut fisik kita, ya roti dan anggur. Ya. Sepasti itu juga, Tuhan itu nourishes, refreshes my soul. Ya, karena kita bukan cuma tubuh, ya. Tubuh dan jiwa. Jiwa kita itu disegarkan ya untuk hidup yang kekal. Dengan apa, saya? Dengan tubuh Kristus, dengan darahnya yang tercurah itu. Jadi saudara melihat di dalam gambaran ini ya, kita percaya bahwa tubuh Kristus dan darah Kristus itu sungguh-sungguh makanan dan sungguh-sungguh minuman, seperti dikatakan oleh Yohanes ya. Yohanes mengatakan demikian. Kita membaca Matius 26 ya, 26 dan 28. 26 sampai 28. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ya, kita membaca satu lagi yang ini ya, dari Yohanes yang tadi kita kutip. Kita membaca dari ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Jelas Yesus di dalam bagian ini ya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dagingnya adalah sungguh-sungguh makanan dan darahnya adalah sungguh-sungguh minuman. Sama seperti kita mengatakan roti itu juga adalah sungguh-sungguh makanan dan juga anggur itu adalah sungguh-sungguh minuman. Ini dunia fisik ya, ini dunia rohani. Ya, kita nggak bisa mengatakan karena ini dunia rohani, maka ini tidak nyata. Wah, ini bahaya sekali saya kalau ini.
Sudah mengerti maksudnya ya? Kita cuma bisa mengatakan bahwa kita ini makan roti dan anggur. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang kelihatan. Jadi, saudara yakin dengan statement seperti ini. Kalau nggak kelihatan berarti nggak real. God itu spirit tuh. Kalau gitu Tuhan juga nggak real. Ini kan kacau ya pemahaman seperti ini. Pemahaman materialistik ini. Pemahaman naturalisme. Kita kalau cuma bicara yang real itu adalah yang visible, yang invisible itu nggak real, nggak sungguh-sungguh. Ya, saya pikir teologi orang itu kacau memang gitu. Tapi kita insist di dalam hal ini ya, sepasti ya, dengan mulut jasmani kita makan roti, sepasti itu pula ya dengan mulut rohani kita makan tubuh Kristus. Double meaning of sacrament ini penting sekali, cuy. Berarti kita mempercayai bukan cuma ada dunia kelihatan, tapi ada dunia tidak kelihatan juga. Bukan karena itu dunia tidak kelihatan, maka terus kemudian jadi nggak real gitu ya. Ini pemahaman orang naturalis namanya. Orang Kristen kan bukan naturalis ya seharusnya gitu. Maka hati-hati ya dengan konsep yang apa yang disebut Calvin dengan empty symbolism ya, dia pakai istilah itu. Empty symbolism. Sekedar lambang saja gitu ya. Tadi saya bilang lambang sih sebetulnya bukan sekedar ya gitu. Tapi memang bisa ada kecenderungan ini ya, apa rasionalistik yang mengajarkan itu lambang itu hanya sekedar saja itu. Sebetulnya lambang itu nggak pernah saja ya. Simbolon itu nggak bisa dimengerti sebagai sekedar gitu. Itu sesuatu yang profound sebetulnya gitu. Kalau kita mengerti artinya gitu. Tapi entah bagaimana secara resepsi gitu ya, orang bisa mengembangkan konsep seperti itu gitu. Karena saking ketakutannya mungkin dia dengan pandangan transubstansiasi. Kita melanjutkan di dalam pertanyaan 76 ya. Saya baca bahasa Indonesia. Apa arti makan tubuh Kristus yang disalibkan dan minum darahnya yang ditumpahkan? Nah, ini apa artinya? Artinya bahwa kita menerima seluruh penderitaan dan kematian Kristus dengan hati yang percaya dan dengan demikian memperoleh pengampunan dosa-dosa dan hidup yang kekal. Di samping itu, bahwa kita makin lama makin dipersatukan dengan tubuhnya yang kudus oleh Roh Kudus yang tinggal dalam Kristus maupun dalam kita. Memang Kristus ada di sorga, kita di bumi. Namun persatuan itu membuat kita menjadi daging dari dagingnya. Sekali lagi ya saya baca. Persatuan itu membuat kita menjadi daging dari dagingnya dan tulang dari tulang-tulangnya. Serta hidup dan diperintah oleh satu roh untuk selama-lamanya. Sama seperti anggota-anggota tubuh hidup dan diperintah oleh satu jiwa atau satu roh. Kita melihat di dalam bagian ini ya, di dalam penjelasannya di situ ada dua hal ya di sini ya, ada dua hal. Yang pertama itu mengakomodasi ini ya, tradisi Zurich gitu dalam hal ini ya, Zwingli dan Bullinger gitu. Tapi saudara membaca di dalam bagian kedua, it means more. Nah ini adalah khususnya yang di-insist oleh Calvin gitu. Jadi ini a very good ecumenical document, saya nggak berusaha berpolemik secara tajam gitu ya dengan pandangan Zwinglian, diakomodate to accept with the believing heart. Ini kan pandangan yang sangat khas ya di dalam penekanan Zwingli. Jadi Zwingli kalau sudah membaca tafsiran daripada Yohanes yang tadi saya baca gitu ya, makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, Zwingli menjelaskan itu artinya ya percaya kepada, itu artinya believing, percaya kepada Kristus, artinya itu sebetulnya gitu ya. Ya kita nggak mendinai, pasti bukan tanpa iman nah dalam hal ini ya, makan dan minum tubuh Kristus, ya pasti bukan tanpa iman gitu. Tapi Zwingli menjelaskan ini simply believing artinya, tidak lain tidak bukan adalah believing, no more than that ya. Tapi Katekismus Heidelberg, saya ini mau include Calvin juga, karena perspektif ini penting ya saya untuk reform teologi gitu. Bukan believing saja, believing itu termasuk, tapi it means more dalam hal ini ya. Tapi sebelum kita menjelaskan it means more, kita menjelaskan bagian atasnya itu ya. It means to accept with the believing heart. Artinya bahwa kita menerima seluruh penderitaan kematian Kristus dengan hati yang percaya, believing heart, the entire suffering and death of Christ, and thereby to receive forgiveness of sin and eternal life. Iman itu ya, kita melalui iman kita mendapatkan pengampunan dosa-dosa kita dan kehidupan yang kekal. Ya, kita sudah sering membahas ini ya, forensic doctrine of justification. Dalam hal ini melalui iman kita dibenarkan, kita diampuni dosa-dosa kita,
kita mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam hal ini. Tetapi again, forensic doctrine of justification itu satu hal nih. Sanctification, progressive sanctification ini another hal di dalam hal ini. Ini aspek dinamisnya ini ya, sesuatu yang lain lagi, aspek proses di sini ya, progresif. Karena itu sudah membaca di sini ya, ini penekanan yang sangat ditekankan oleh Johannes Calvin ya. Kita ini melalui perjamuan kudus kita united more and more to Christ's blessed body. Ya, united more and more. Semakin dipersatukan. Semakin itu berarti ya ini ada progres terus-menerus ya. Bukan sesuatu yang terjadi sekali terus kemudian selesai gitu misalnya ya. Nggak perlu lagi ada perkembangan, nggak perlu lagi pertumbuhan. Bukan. Ini penting sekali konsep ini ya. Dan juga karena itu kenapa perjamuan kudus itu perlu lebih sering gitu. Karena ada united more and more. Tapi di dalam pemikiran Zwingli ya, saya juga nggak mau berpolemik terlalu tajam ya. Sudah hal ini saya less ecumenical daripada Calvin ya, karena kalau sudah baca Calvin dalam Institut itu waktu dia membicarakan pandangan Zwingli dia nggak sebut namanya ya, a very good ecumenical theologian, dia menyatakan pandangan teologinya tapi nggak sebut namanya karena dia ada certain respect di dalam hal ini ya terhadap Zwingli gitu. Tapi saya sebut namanya ya sudahlah, kita sudah tahun 2020 kita sebut saja gitu ya, kita juga sudah tahu siapa orangnya di dalam hal ini. Balik lagi saya. Di dalam pemahaman daripada Calvin ya di sini penting sekali untuk menekankan progresif ini tadi ya, united more and more to Christ's blessed body. Berarti ini adalah konsep apa ini ya? Konsep perjamuan kudus yang perlu lebih sering diadakan ya. Kenapa? Ya karena ini betul-betul bermanfaat gitu. Tapi di dalam pikiran Zwingli itu bisa di-reduce sampai setahun 2 kali ya. Even setahun sekali juga nggak apa-apa dalam hal ini. Kenapa ya? Karena simply commemoration saja, gitu. Mengingat saja gitu ya, mengingat ya, anamnesis, mengingat. Ya memang saya ini belakangan ada apa ya, newer research ya, itu berusaha untuk apa ini ya, membedakan lagi antara Zwingli dan Zwinglian. Kayaknya ada salah resepsi di dalam Zwinglianisme di dalam hal ini ya. Agak nggak fair apa ini ya, menggambarkan Zwingli seperti itu, mungkin agak karikatural gitu ya. Tapi saya nggak mau masuk ke bagian ini saya karena ini jauh lebih kompleks. Ntar kita jadi sulit memahaminya. Tapi poinnya adalah gini lah, kalau kita nggak mau pakai istilah Zwingli, kita pakai istilah Zwinglian aja sudah pasti betul gitu ya. Zwinglian, di pandangan Zwinglian itu bisa di-reduce di dalam hal ini ya sampai nggak usah nggak usah terlalu sering gitu. Jarang-jarang saja. Kenapa? Ya karena ya supaya menghindari kita distracted dari firman gitu ya. Tapi kalau di dalam early church kan kita tahu firman dan sakramen sebenarnya, bukan firman saja tapi firman dan sakramen. Lalu juga ya kalau commemoration sebetulnya betul juga sih, kita mau pakai anggur nggak pakai anggur, pakai roti nggak pakai roti, kita bisa tetap mengingat Kristus kan ya. Kalau cuma mengingat di dalam hal ini ya. Cuma kita percaya saya ini di dalam perjamuan kudus itu ya, substansi dalam hal ini, kalau kita bicara itu ya, bukan sekedar mengingat saya. Mengingat tentu saja itu penting sekali. Yesus mengatakan, lakukanlah itu mengingat aku ya. Nggak salah, ini memang diajarkan oleh Yesus Kristus gitu. Tapi bukan mengingat sekedar mengingat, bukan saya di dalam hal ini gitu. Tetapi di dalam arti bahwa kita sungguh-sungguh dalam hal ini ya, truly partake of Christ, kita sungguh-sungguh dipersekutuan dengan Kristus ya, kita berbagian, kita feed upon Christ, kita diberi makan oleh Kristus dengan tubuhnya dan darahnya. Atau saya baca ini ya, perkataan di sini ya, but it means more through the Holy Spirit ya, through the Holy Spirit, Roh Kudus ya, Roh Kudus yang hidup baik di dalam Kristus dan di dalam kita ya. Roh Kudus ini the bond kalau di dalam pemahaman dari ini ya, Calvin, the bond antara kita ya dan Kristus, kita dipersekutukan, kita disatukan, we are united more and more to Christ's blessed body. Kita itu ya disatukan dengan tubuh Kristus ya. Nah, di dalam pandangan reform seperti saudara tahu kan ini ya, menolak pengajaran ubiquitous of the body of Christ ya. Di dalam satu penjelasan yang sederhana, yaitu bahwa tubuh Kristus, kalau kita bicara tubuh, ini kan bicara ini Kristus menurut natur manusianya kan ya. Jadi kalau kita bicara menurut natur manusia ya, natur manusia
itu kan yang belongs to property natur manusia itu kan ketidakmahahadiran kan berarti. Jadi tubuhnya itu nggak maha hadir, tubuhnya itu ada di sorga di dalam hal ini ya. Dan bagi teologi reform ini nggak boleh di-confuse ya antara human nature and divine nature. Tapi kita sudah pernah menjelaskan ya di dalam bagian yang lain di Katekismus Heidelberg. Reform juga nggak mau dituduh bahwa ini pandangan Nestorian karena kita nggak berusaha memisahkan juga. Kita nggak memisahkan antara human nature dan divine nature, tidak gitu ya. Tapi waktu kita bicara Kristus, tubuhnya ya, berarti kita bicara Kristus menurut natur manusia kan. Jadi tubuh Kristus ya, karena itu belongs to the property of human nature, ya tidak maha hadir. Hadirnya di mana? Ya hadirnya di sorga. Maka di sini dikatakan, and so although he is in heaven, ya tubuh Kristus itu di sorga, kita ini di bumi ya. Ini juga menarik saya. Itu apa kalau perjamuan kudus itu kan ada istilah sursum corda ya. Kita mengangkat hati kita gitu, mengangkat hati kita untuk melihat ke atas. Ya kalau di dalam apa ini namanya sudah apa seperti saudara lihat di latar belakang ini ya apa gereja yang ini ya sayang kepotong saya karena saya ambilnya fotonya bukan ini ya bukan landscape tapi yang memanjang gitu aja, jadi ini masih diedit lagi. Tapi ini adalah apa ini Katedral Saint Pierre di Genève ya, itu apa tempat Calvin melayani di Geneva gitu. Saudara bisa melihat di dalam katedral gotik ini ya, ini saya agak menghalangi. Di dalam katedral gotik itu kan memang vertikal ke atas gitu ya. Jadi itu sangat-sangat ini sangat menolong di dalam hal ini ya, waktu orang perjamuan kudus itu karena transcendent, feel of transcendence itu ke atas ya, melihat ke atas gitu dalam hal ini. Nah itu sebetulnya bukan originally atau ya ini apa pertama kali yang menemukan Calvin, pasti bukan gitu. Ini di medieval ini common pemikiran seperti ini ya. Ya itu juga di encourage oleh apa katedral gotik yang menjulang ke atas itu ya. Jadi waktu perjamuan kudus itu orang bukan mencari Kristus di dalam elemen roti dan anggur gitu. Karena roti dan anggur itu dibedakan dari tubuh dan darah Kristus ya. Kristus itu ada di sorga, makanya kita mengangkat hati kita untuk mencari Kristus yang ada di sana. Gitu. Tetapi di sini dikatakan bahwa through the Holy Spirit ya, Roh Kudus ya. Roh Kudus itulah yang mempersatukan kita dengan Kristus sehingga bisa dikatakan ya, oleh Roh Kudus we are flesh of his flesh and bone of his bone. Kita dipersekutukan dengan Kristus ya. In a spiritual manner, really, betul-betul dipersekutukan gitu. Waktu kita perjamuan kudus, and we forever live on and are governed by one spirit. Kristus kan adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kepala itu mengatur kita ya. Roh Kristus itu mengatur kita. Sebagaimana juga kita dalam hal ini ya, again masuk penjelasan dalam hal yang kelihatan fisik. Tubuh kita kan juga diatur oleh jiwa kita kan. Jiwa kita yang mengatur tubuh kita. Demikian juga Roh Allah itu mengatur tubuh Kristus di dalam hal ini. Governed by one spirit. Jadi sekali lagi saya, apa artinya gitu? To eat the crucified body of Christ, to drink his poured out blood ya. Artinya ini panjang ya saya. Spektrum of meaning-nya itu luas di dalam hal ini ya. Range of meaning-nya itu adalah to accept with a believing heart, ya, artinya kita percaya dengan hati kita, ya, ini kita percaya kematian Kristus itu, berarti kita menerima juga pengampunan dosa-dosa kita, memperoleh kehidupan yang kekal, ya. Tapi artinya lebih daripada itu, ya. Jadi ini mengakomodasi tradisi Zurich, tapi juga tradisi Genève. Melalui Roh Kudus, ya kita Roh Kudus yang hidup baik di dalam Kristus dan kita united more and more to Christ's blessed body. Kita ini dipersekutukan, semakin dipersekutukan dengan tubuh Kristus. Itu artinya kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Berarti ini real ya, union with Christ. Meskipun dia ada di sorga, ya, tubuhnya ada di sorga, kita ada di bumi. Tapi Roh Kudus itu maha kuasa, bisa mempersatukan kita, sehingga kita bisa mengatakan kita ini adalah flesh of his flesh, bone of his bone. Kita ini adalah daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya.
Kita membaca beberapa ayat firman Tuhan ya. Yohanes 6:35. Yohanes 6:35. Yohanes 6:35 kita membaca. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya. Yohanes 6:55-56 tadi yang kita ini ya, di daerah sini tadi yang kita baca. Sudah baca ya, 55-56, mungkin kita nggak perlu baca lagi gitu. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Kita membaca. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, sursum corda tadi ya. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kristus ada di mana? Di atas, kalau menurut ayat ini ya. Di mana? Di sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi, teologi reform saya ini bukan original ya. Kita cuma mengajarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Menurut Kolose 3 ayat 1, itu Kristus ada di sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu dalam perjamuan kudus ya, kita bukan mencari Kristus itu di elemen roti dan anggur, karena dia ada di sorga ya. Jiwa kita itu yang harus diangkat ke sana. Nah, kalau kita membaca dalam tulisan Calvin, The Doctrine of Mystical Ascent, mystically ya, kita ini elevated ya, diangkat ke sorga di dalam pengertian yang rohani ya, untuk memandangi Kristus yang ada di sana. Karena Kristus sudah pernah turun, Kristus sudah pernah turun. Kemudian dia naik ke sorga ya. Di dalam ini ya, konsep wonderful exchange ya, di dalam institutes yang diresepsi oleh Calvin dari Luther ya. Luther pakai istilah Fröhliches Wechsel, atau Wunderbares Wechsel ya. Ini wonderful exchange, happy exchange atau joyful exchange ya. Salah satunya itu ada beberapa aspek yang dikatakan. Salah satunya dikatakan ada dengan dia turun ya, dia turun dari atas ya ke bawah ya. Dia membawa kita dari bawah ke atas gitu. Melalui his descent ya. Dia membawa kita bisa ascend. Jadi dia descend, kita ascend. Dan itu precisely terjadi di dalam perjamuan kudus. Waktu kita perjamuan kudus, Kristus membawa kita ke sorga ya. Kristus membawa kita untuk bersekutu dengan dia melalui ya, oleh Roh Kudus. Jadi di dalam ibadah reform itu saya bukan cuma ibadah earthly gitu. Nah ini bukan, seharusnya nggak mengagetkan saudara, ini bukan sesuatu hal yang baru harusnya. Di dalam pemahaman temple teologi perjanjian lama kan dipercaya seperti itu. Saya. Itu ada temple ya, bait Allah itu kan the connecting point between heaven and earth ya. Jadi temple itu adalah mediasi heaven and earth. Karena di situ ya kita bisa berada, kita yang on earth bisa berada di situ. Tapi Allah itu juga ada di sana gitu. Jadi ini adalah connecting point antara heaven and earth. Kita tahu temple itu akhirnya itu ada merupakan tipologi yang menunjuk pada Kristus ya. Kristus lah ya, itu temple, the new Jerusalem itu ya. Mediator yang sesungguhnya dalam hal ini yang ditunjuk oleh temple itu. Maka di dalam perjamuan kudus ya, ini nggak seharusnya menjadi satu penghayatan yang mengagetkan saudara kalau kita mengatakan kita diangkat ke sorga gitu dalam hal ini. Karena memang di situ ya, di dalam Kristus ini ya, itulah sudah connecting point-nya di sini ya, antara manusia yang ada di bumi dan Bapa yang ada di sorga. Nah, kita melanjutkan pembacaan daripada Efesus 5 ayat 29-30 ya. Efesus 5. Saudara kalau menghayati perjamuan kudus seperti ini ya, saya percaya itu sangat memberkati gitu. Tapi perjamuan kudus yang cuma dimengerti sebagai earthly, makan roti, anggur, ya, mengingat doang gitu ya. Penekanan ini simbol lambang, tapi nggak dibicarakan yang ditunjuk oleh lambang itu apa gitu di dalam hal ini ya. Ya, nggak ada heavenly worship, nggak ada aspek heavenly, nggak dibawa ke atas. Ya betul sih, nggak usah terlalu sering lah perjamuan kudus kalau seperti ini gitu, nggak terlalu ada poinnya kali ya. Cuma ritual-ritual yang nambahin ibadah jadi lebih panjang akhirnya gitu. Tapi terus kemudian kita nggak ada persekutuan ini, nggak ada bicara di sini apa itu seperti yang dikatakan Heidelberg Catechismus, united more and more to Christ's blessed body. Ya kita juga mungkin nggak menghayati ini juga. Kalau dimensi kita cuma earthly di dalam hal ini, hati-hati ya, saya gambaran seperti itu bukan gambaran Kristen loh sebenarnya.
Itu kalau di dalam Yohanes itu adalah pikiran daripada orang-orang yang menolak Kristus. Pikiran daripada orang-orang yang nggak percaya tentang hal-hal rohani, ya. Waktu Yesus bilang, I am the bread of life. Mereka nggak tertarik dengan bread of life. Mereka tertarik dengan physical bread. Ya. Jangan kita waktu di dalam perjamuan kudus itu kita konsentrasinya the physical bread and physical wine. Tapi kita nggak melihat invisible food itu, ya. An invisible drink. Yang kita minum, kita makan secara rohani juga, yaitu tubuh dan darah Kristus. Saya membaca Efesus 5 ya, Efesus 5. Efesus 5 Efesus 5:29 ya. Efesus 5:29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya, ya. Terutama yang mau ditekankan ini adalah ya 30 ya. Kita ini adalah tubuh Kristus, jadi kita governed by His Spirit, ya. Kita governed by His Spirit. Ini tuh kalimat yang terakhir ya. We forever live on and are governed by one Spirit as the members of our body are by one soul. Ya, saya berharap ini ya, melalui penjelasan pada hari ini kita ya kalau perlu gitu, kalau memang ada yang harus dikoreksi ya kita mengoreksi ya konsep perjamuan kudus yang mungkin selama ini nggak ada aspek spiritual dimension ya, karena saking ketakutannya terhadap pandangan transubstansiasi gitu misalnya, terus kemudian kita jadi go the other extreme, akhirnya masuk pada variasi ini ya, variasi apa itu Zwinglian dalam hal ini. Dan rada sayang saya kalau gambaran yang diperjuangkan oleh Calvin ini ternyata ya nggak automatically ya diterima, nggak automatically diresepsi dengan baik. Mungkin orang lebih tertarik, persuaded dengan penggambaran Zwinglian gitu. Saya pernah baca satu artikel, saya bahkan The Great Charles Hodge, saudara tahu ya, di Old Princeton School, itu pernah membaca satu tulisan daripada orang yang membicarakan ini ya, ya ini konsep mystical elevation dan sebagainya, pemahaman true participation in Christ seperti yang diajarkan oleh Calvin. Dia kaget, Charles Hodge kaget, kok bisa ya ada tulisan seperti ini dalam tulisan Calvin gitu. Terus kemudian dia mengatakan untuk perjamuan kudus ya, untuk perjamuan kudus itu the most authoritative itu adalah Zwingli, bukan Calvin. Jadi saudara jangan heran kalau pandangan Zwinglian itu sangat-sangat ini ya banyak diresepsi di dalam gereja reform, tapi sayang sekali gitu, sayang sekali. Again, saya juga ini belajar mengikuti Calvin. Tidak mau terlalu berpolemik di dalam hal ini ya. Tapi kita mengatakan apa adanya. Pandangan itu pandangan yang nggak tepat, saya. Pandangan pinjam misalnya Calvin ya, empty symbolism itu pandangan yang nggak tepat gitu. Itu sebetulnya di dalam reform bahkan pandangan minoritas gitu. Kalau saudara baca Heidelberg Catechismus di situ ya, meskipun mengakomodasi Zwinglian, tapi menekankan aspek yang diperjuangkan oleh Calvin gitu. Lalu Bullinger yaitu koresponden lama sekali dengan Calvin ya, itu Calvin persuade supaya di dalam tradisi Zurich juga bisa menerima konsep true mystic union with Christ itu ya, true participation, partake of Him dan sebagainya, dan bukan cuma sekedar konsep lambang mere symbolism di dalam hal ini ya. Jadi Bullinger pun juga pada akhirnya itu persuaded ya oleh pandangan dari Johannes Calvin. Nah itu sudah baca dokumennya namanya Consensus Tigurinus ya, Consensus of Zurich, di mana di situ merupakan hasil korespondensi teologis antara Bullinger, penerusan Zwingli di Zurich, yang surat menyurat dengan Johannes Calvin ya, sampai mereka bisa mencapai satu ini konsensus di dalam perjamuan kudus. Harap ini juga menjadi pergumulan kita ya, karena bagi saya pribadi gitu ya, again saya ingin meyakinkan saudara bahwa majority di dalam pandangan reform itu sebetulnya dalam hal ini mengikuti pandangan daripada Johannes Calvin, meskipun juga try to accommodate juga apa yang diajarkan oleh Zwingli, tapi bukan sampai di sana saja gitu. Karena kita percaya perjamuan kudus yang dihayati dengan benar itu betul-betul besar manfaatnya. Sayang di dalam saat seperti sekarang kita belum bisa dengan terlalu bebas ini melakukan perjamuan kudus karena peristiwa
sekarang, tapi kita doa, kita minta belas kasihan Tuhan supaya hal yang indah yang diberikan pada gereja ini ya, kita bisa merayakannya kembali, yaitu sakramen perjamuan kudus. Ada pertanyaan yang masuk di sini, kita tinggal 8 menit. Shalom Pak Kak, bila karena alasan tertentu, misal karena medis, apakah anggur boleh digantikan air putih tanpa mengurangi makna dan pesan firman itu? Ya, kalau saudara bilang perkecualian gini ya, kita sulit ngomong ya, saya. Tapi nggak tahu ya, saya kok kurang mengerti ya, kenapa mesti digantikan, atau karena gulanya, atau apa, atau karena alkoholnya, atau apa gitu kan. Maksudnya ada anggur yang nggak harus ada alkohol, ada anggur yang mungkin less sugar atau apa ya, nggak itu saya pikir bisa ini ya, bisa diatur seharusnya gitu. Maksudnya gini saya, kita bukan mau apa ya, ini istilahnya apa ya, bukan mau mengkeramatkan apa ini, saya khawatir salah ngomong, saya mau dibilang jangan mengkeramatkan ya, kita satu sisi percaya ini juga secret juga gitu. Maksudnya gini loh, saya pakai istilah populer aja, kita nggak mau resek pasti dengan ini ya, dengan sign-nya gitu kan ya. Bentuk cawannya mesti yang kayak begini lah atau apalah, anggurnya harus yang ini dari tahun ya, itu resek banget lah kayak begini ya kan. Ini bukan itu pasti poinnya, tetapi begini saya, bagaimanapun juga, nah ini perspektif sebaliknya ya, dialectically speaking, bagaimanapun juga saya, tanda itu kan harusnya ada integrasi ya dengan yang ditunjuk oleh tanda gitu. Kalau air putih itu ya bukan warna merah ya, yang mau ditunjuk itu kan darah warna merah, makanya pakai anggur. Anggur yang merah maksudnya dalam hal ini ya. Nah, anggur menunjuk kepada darah Kristus ya. Secara warna pun tuh ada integrasi. Not to mention tentu saja di dalam ini ya, Perjanjian Lama itu metafor anggur itu sudah banyak sekali itu. Israel juga disebut sebagai vineyard dan sebagainya. Jadi bukan kebetulan tuh pakai anggur ya. Kalau sudah ganti dengan air putih ya. Ya. Ini lebih daripada metafor ya. Motif anggurnya langsung hilang di dalam hal ini gitu. Semua pemahaman tentang Israel adalah vineyard dan sebagainya, I'm the vine, the true vine dan sebagainya, Yohanes 15, itu buyar semua saya. Padahal di dalam perjamuan kudus kan kita termasuk juga, again ya, range of meanings itu saya, spectrum of meanings itu termasuk itu tadi loh. Yang di Perjanjian Lama ya, Yohanes 15 ya, Yohanes 6 yang kita baca ini loh saya, ini kekayaan ini semuanya ini beauty ini semuanya itu ada gitu. Tapi begitu saudara ganti air putih, langsung buyar semua. Itu spectrum of meanings bagian itu, semuanya jadi buyar. Gitu. Saudara nggak bisa kaitkan lagi dengan Yohanes 15, karena Yesus nggak bicara tentang I'm the true water, nggak ada. Ya ada juga kalimat tentang water gitu yang dikaitkan dengan Roh Kudus dan sebagainya, tapi bukan lagi pengertian di dalam Yohanes 15 yang dibilang abide in me. Itu kan abide ini ya, dalam hal ini kan ya. Kan pas sekali dengan perjamuan kudus ya. Kristus dalam kita di dalam Kristus, sangat cocok di dalam perjamuan kudus. Tapi itu jadi tergeser semuanya, jadi terexcluded karena nggak bisa ditampung oleh metafor atau motif air putih gitu. Air putih nggak menjanjikan itu sebetulnya gitu. Nggak Yohanes 15 nggak sedang bicara air putih. Nah, kebiasaan poin ini ya. Jadi waktu saudara perjamuan kudus itu bukan cuma 1 Korintus 11 saja, bukan saya. Ini adalah kekayaan firman Tuhan ya yang ditampung di dalam apa ya, satu sakramen yang indah, yang mulia ini. Saudara jangan sembarangan ganti-ganti yang apa ya, terus kemudian kita jadi low view akhirnya gitu ya, mau apapun juga diganti dengan apapun juga boleh. Saya percaya Tuhan pasti mengerti ini sih, Tuhan mengerti kesulitan saudara gitu, Tuhan tuh mengerti ya, penderitaan kita itu no doubt dari bagian ini. Tapi coba saya usahakan gitu, apa betul ya nggak bisa dipikirkan gitu, tetap pakai anggur yang merah ya itu tadi ya, mungkin yang less sugar atau nggak harus ada alkohol kan di dalam hal ini.